And that is AI and energy, or more specifically, the energy that AI consumes. There are climate experts who are warning that the advance of artificial intelligence could lead to an 80% increase in our global carbon emissions. Kalian tahu gak kalau kalian 1 jam nonton streaming itu bisa menghasilkan 55 sampai 150 gram karbon dioksida. Setara nyalain lampu LED kecil 5 sampai 15 jam, dan kalau kamu maraton 10 jam, ya selamat, kamu sudah menyumbang karbon dioksida kayak nyetir mobil belasan kilometer sambil rebahan. Gini, selama ini kalau ngomongin pemanasan global itu yang kebayang pasti cerobong pabrik, mobil ngebul, atau penebangan hutan. Kenyataannya sebagian emisi kita tuh sudah pindah ke dunia maya. Itu yang disebut jejak karbon digital. Oke, definisi gampangnya begini. Jejak karbon digital itu total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas kita di dunia digital. Mulai dari hal sepele seperti buka Instagram, buka WhatsApp, streaming YouTube, streaming Netflix, sampai hal berat kayak training model AI atau bermain game online. Emang kegiatan itu menghasilkan emisi? Oke, coba kita perhatikan hal-hal berikut. Kayak foto, video, chatan. Itu kan disimpan di tempat fisik yang bernama server. Nah, server ini butuh listrik 24/7 dan pendingin. Terus jaringan internet yang butuh listrik untuk mengirim data dari server ke HP lain. Selanjutnya juga ada HP, laptop, TV, komputer. Semuanya butuh daya untuk hidup. Nah, menurut Wikipedia, pusat data dan transmisi data masing-masing mengonsumsi sekitar 1% listrik dunia. Dan semua listrik itu berasal dari sumber fosil. Ya, otomatis emisinya ikut membengkak. Nah, Big Tech seperti Google, Microsoft, Meta, dan Apple melaporkan lonjakan emisi 150% hanya dalam 3 tahun, 2020 sampai 2023. Wow, karena apa? Karena AI dan ekspansi data center. Nah, riset The Guardian juga bahkan bilang emisi segera bisa 7,6 kali lipat dari yang dilaporkan resmi. Dan ada yang menyatakan juga kalau kamu streaming video 4 jam per hari itu setara 62 kg karbon dalam setahun. Nah, pusat data global diproyeksikan akan menyumbang 2, miliar ton karbon sampai tahun 2030. Data yang cukup mengejutkan bagi saya. Ada lagi fakta yang bikin saya geleng-geleng kepala. Email punya jejak karbon. Riset ini udah lama, tapi riset ini masih relevan. Satu email dengan lampiran sekitar 1 MB itu menghasilkan sampai 19 gram karbon karena proses pengiriman dan penyimpanannya di server. Nah, Mailing Back juga dari Prancis, situs mereka juga menyebut nilai yang sama. Satu email dengan lampiran 1 MB menghasilkan 19 gram karbon. Data dari Mistral AI Sustainability Audit memberikan angka yang sangat konkret untuk model AI generatif. Mereka melaporkan bahwa satu prompt AI sekitar 400 token di model Mistral bisa menghasilkan 1,14 gram karbon dioksida plus mengonsumsi 45 ml air untuk pendinginan server. Kebayang nggak kalau 1 juta orang kirim 1000 email per hari, emisinya bisa setara ribuan perjalanan mobil. Jikalau tren ini dibiarkan, sudah pasti yang pertama emisi sektor digital bisa tembus 5,5% dari total emisi dunia pada 2025. Nah, konsumsi listrik pusat data bisa mencapai 20% listrik dunia. Dan yang parah, daerah yang kekurangan air bisa makin tertekan karena dari efek yang pendinginan server. Ya, terus solusinya gimana, Bang? Nah, solusi di sini kita nggak harus stop internet, tapi ada cara untuk mengurangi jejak karbon digital. Yang pertama, turunkan resolusi streaming. Kalau nggak perlu 4G, gunakan WiFi dibanding data seluler karena lebih hemat energi. Hapus file dan email yang nggak perlu banget dari cloud Anda. Dan terakhir, pilih layanan yang pakai energi terbarukan seperti Google, Microsoft, dan Apple yang mereka mempunyai target net zero.
Saya di sini berpikir bahwa dari setiap kita nge-scroll, nge-like, setiap streaming, ada jejaknya di dunia nyata dan berbentuk karbon dioksida. Memang kita tidak bisa melihat karbon dioksida tersebut keluar dari layar HP kita, tapi bumi tetap merasakannya dan ada efek untuk lingkungan hidup. Mungkin mulai dari sekarang, yuk kita berusaha untuk bisa bikin internet jadi lebih ramah lingkungan. Karena di dunia digital, klik kecil kita bisa berdampak besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.